semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Delvi Rafael, NIM K33278 dari Prodi Pendidikan Kimia UNS Angkatan 2020. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai cacat kristal non-stoikiometri. Sebelum mempelajari apa sih itu cacat kristal non-stoikiometri, kita pelajari dulu yuk mengapa kristal bisa mengalami kecacatan. Nah, cacat kristal dapat terjadi karena adanya solidifikasi pendinginan atau akibat luar sehingga menyebabkan kristal mengalami ketidaksempurnaan atau cacat. Struktur kristal sempurna, partikelnya disusun secara berulang dan teratur mengulangi pola 3 dimensi. Nah, apabila suatu kristal itu partikelnya tidak disusun secara berulang dan tidak teratur, maka kristal tersebut dapat dikatakan cacat atau tidak sempurna. Adapun jenis cacat kristal sendiri berdasarkan dimensinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama cacat titik, yang kedua cacat garis, yang ketiga cacat bidang, dan keempat cacat ruang. Nah, untuk cacat titik sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama cacat pengotor, yang kedua cacat stoikiometri, dan yang ketiga cacat non-stoikiometri. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai poin yang ketiga, yaitu cacat non-stoikiometri. Nah, sebenarnya apa sih itu cacat kristal non-stoikiometri? Jadi, cacat kristal non-stoikiometri adalah cacat yang terbentuk karena penambahan atau pengurangan perubahan pada komposisi kristal. Misalnya, cacat akibat reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, cacat kristal non-stoikiometri dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama, metal access defect atau cacat kelebihan logam, dan yang kedua, metal deficiency defect atau cacat kekurangan logam. Nah, yang pertama kita bahas yaitu metal access defect atau cacat kelebihan logam. Cacat ini disebabkan karena kekosongan anionik dan dengan adanya kation ekstra di situs interstisial. Ketika halida logam alkali dipanaskan dalam atmosfer uap logam alkali, kekosongan anion dibuat. Anion ini kemudian berdifusi ke permukaan kristal dan bergabung dengan kation logam yang baru dihasilkan. Nah, ternyata ada 2 jenis cacat berlebih, yaitu yang pertama ada cacat kelebihan logam karena kekosongan anionik. Kekosongan anionik ditemukan pada alkali halida seperti NaCl dan KCl. Dalam cacat ini, ion negatif hilang dari situs isi, meninggalkan lubang yang kemudian ditempati oleh elektron untuk menjaga keseimbangan listrik. Elektron ini terperangkap dalam kekosongan anion. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari cacat kelebihan logam karena kekosongan anion. Di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu ion NaCl, yang mana pada awalnya ion NaCl disusun rapi yaitu Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-. Seperti itu berulang. Nah, namun ketika NaCl dipanaskan dalam atmosfer uap, kelebihan di posisi atom Na di permukaan kristal NaCl, sehingga ion Cl- kemudian berdifusi ke permukaan tempat bergabungnya ion Na+ yang menjadi akibat kehilangan elektron. Jadi pada ion NaCl tersebut, saat pemanasan ion Cl-nya itu keluar dari kisi, sehingga nanti ada pasangan elektron bebas yang masuk, sehingga terjadi cacat kelebihan logam karena kekosongan anion tersebut atau Cl- yang hilang tadi, terus ketambahan sama pasangan elektron baru sehingga kelebihan logam. Nah, yang kedua itu ada cacat kelebihan logam karena adanya kation. Kalau tadi karena adanya anion, sekarang karena adanya kation ekstra di situs interstisial. Nah,
dalam cacat ini, saat memanaskan senyawa, ia melepaskan kation ekstra. Nah, kation ini menempati situs interstisial dalam kristal dan jumlah elektron yang sama pergi ke situs interstisial tetangga. Nah, di sini saya mengambil cacat kelebihan kationnya itu pada ion ZnO. Nah, saat memanaskan senyawa ZnO, maka ia melepaskan kation ekstra. Sehingga kation ini menempati situs interstisial dalam kristal, yaitu seperti pada gambar yang di sebelah kanan itu menempati situs interstisial. Jadi kationnya yang A+ itu menempati situs interstisial dalam kristal dan jumlah elektron yang sama pergi ke situs interstisial tetangga. Nah, seng oksida atau ZnO berwarna putih pada suhu kamar pada saat pemanasan yang berlebih berubah warna menjadi kuning karena kehilangan oksigen. Selanjutnya yaitu metal deficiency defect atau cacat kekurangan logam. Cacat kekurangan logam adalah jenis cacat kristal yang terjadi pada kristal di mana kekosongan kation atau anion ekstra menyebabkan cacat. Nah, kalau tadi metal excess defect itu kelebihan logam, nah kalau metal deficiency defect itu adalah cacat karena kekurangan logam. Nah, jenis cacat logam ini dapat diamati pada kompleks logam yang memiliki valensi variabel. Nah, metal deficiency defect ini juga dibagi menjadi dua seperti pada metal excess defect tadi. Namun metal deficiency defect dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama cacat kekurangan logam karena kekosongan kation dan yang kedua cacat defisiensi logam karena adanya kation ekstra. Nah, ini adalah salah satu contoh cacat kekurangan atau metal deficiency defect. Nah, di sini metal deficiency defect pada FeO. Nah, di sini awalnya mula-mula ion FeO ini disusun secara teratur. O2 main, Fe2+, O2 main, Fe2+. Namun pada keadaan tertentu, mungkin pada suhu yang tinggi, ion Fe2+ ini meninggalkan kisi. Nah, karena meninggalkan kisi untuk mencapai kestabilan akan ada ion Fe3+ yang masuk. Namun ion Fe3+ yang masuk ini tidak dapat untuk memenuhi kisi sehingga terjadi kekosongan kation ekstra. Jadi kation ekstra di sini adalah Fe3+. Karena terjadi kekosongan kation ekstra itu menyebabkan cacat, yaitu cacatnya metal deficiency defect seperti itu. Sekian materi kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa